القرآن للذكر فهل من مدكر. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin, wabil khusus keluarga yang dalam berduka, tentunya keluarga almarhum Bapak Martius Gaus yang telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam umur 72 tahun. Beliau menghadap kepada Allah pada hari Jumat. Masya Allah, ini hari yang sangat baik dalam pemahaman kita beragama, karena hari Jumat itu adalah hari yang mulia dalam pandangan Allah, bukan mengecilkan hari yang lain. Karena Nabi, di antara Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Hari di antara hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Cepat itu. Ya Bu, Masya Allah, pas sudah sholat Jumat pula menunaikan kewajiban. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Semoga beliau diterima seluruh amal kebaikan yang beliau lakukan semasa hidup, dan kita berharap semoga Allah mengampuni, memaafkan kealpahan dan kekilafan beliau selama hidup yang beliau adakan di kehidupan dunia ini. Bapak Ibu jamaah, walau dalam situasi dan kondisi hujan, tidak mengurungkan langkah kita untuk melaksanakan kegiatan ini adalah bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bernilai ibadah? Apapun yang kita lakukan, kalau kita sandarkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah. Jadi beribadah di situ bahasanya, ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah itu ada rukun dan syarat. Contohnya sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan ketentuan-ketentuannya oleh Allah dan Rasul. Nah, ada ibadah ghairu mahdhah, berkunjung awak ke tempat kawan, memperlihatkan wajah yang manis, senyuman, ramah tamah, berbuat kebaikan. Apa saja yang kita lakukan kebaikan itu bernilai ibadah kalau niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kunjungan takziah, pergi majelis ilmu, wirid pengajian, melangkah ke rumah zaji, merangkak ke majelis-majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi itu bernilai ibadah di sisi Allah. Bukankah begitu Rasul menyatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, dia yang melangkah untuk menambah ilmu pengetahuan, termasuk takziah, mendengar wirid, majlis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah bantangkan jalan menuju surga baginya.
kan bagus itu. Apalagi ditambah ini hari hujan. Hujan hari mampu awak datang. Kalau hari biasa mungkin bisa lah. Tapi kalau hujan itu kan beda itu. Pilihan orang hari-hari yang hujan itu yang namuhnya. Hujan hari ini, alimnya. Basah. Dingin. Aduh, ada jual alasannya. Sekarang kita mampu. Itu yang sabar itu. Mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka perbuatan yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bahwa bicara masalah maut atau kematian. Pertama sekali, maut atau kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti datangnya. Tidak bisa tidak. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah hanya manusia. Makhluk yang lain tidak. Kalau ayam kalau mati ya sudah. Jawi, kambing kalau mati itu ya selesai. Tapi kalau manusia selesai kah? Tidak. Nah, ini yang dimaksud oleh baginda Rasul bahwa inna fil jasadu kullu mudghah. Di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal darah. Daging menyatakan idza saluha jasadu kullu. Kalau rancah nan sagumpa itu maka akan terbawa baik amalan di belakangnya. Wa in fasadat sahiru amali. Kalau rusak maka akan rusak amalan yang dikerjakan di belakangnya itu. Ala wahya qalbu. Ketahuilah kata Rasul, nan sagumpa tadi itu adalah hati. Nah, ingat Bapak Ibu, pemahaman hati di situ ada dua makna. Satu, kata Rasul, hati hakikat nan sabanahe. Ditanya oleh orang Arab dulu, ya Rasulullah, nan sagumpa dalam dado kok? Kata Rasul, iyo. Apa yang nan sagumpa itu? Tapi kalau hanya itu hati syariat saja, maka tak kala kita meninggal, kita akan masuk ke dalam tanah. Iya Bu ya. Nanati awak itu tinggal di luar atau masuk Allah? Masuk Allah kan? Tidak ada yang ditinggal di luar doh. Kecuali kalau orang ingin membalah-balah parui awak, nyambi itu nyedai boleh tahu awak, kan? Itu lain cerita. Masuk bersama kita. Kalau masuk ke dalam tubuh, habis dimakan cacing, kembali kepada tanah, apakah selesai urusan manusia? Belum. Berarti bukan hanya nan sagumpa tadi. Ada namanya dalam kajian ilmu tauhid namanya, yaitunya latifah rabbaniyah. Hati sanubari ya orang mengejar nan sabanahe yang berhubungan langsung dengan Allah. Dia bisa dicerca, bisa dihina, bisa dimuliakan, bisa merasakan nikmat, bisa merasakan azab. Panas sagumpa tadi itu toh yang menguasai tubuh awak. Itu pemahamannya ilmu tauhid itu. Soalnya kalau nasa gumpa itu sama, Jawi juga punya, gitu kan, kambing juga punya, ayam juga punya. Malah anak-anak awak suka kan hati ayam juga kan. Tapi kan samakah dengan manusia? Tentu tidak. Nah, jadi sebelum itu, maka kita bersihkan yang segumpal tadi itu, yang menguasai organ tubuh manusia itu, maka itulah hakikat sabana manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan orang yang tidak mau ibadah, orang yang tidak mau tambah ilmu, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau pandangan keagamaan, maka hatinya itu mati. Qalbun marid, hati yang sakit, hati yang mati. Maka khatamallahu ala qulubihim summum bukmun pakak. Kasih pakak di situ. Apa kata lingo yang pakak? Tidak. Lain mandangannya lain.
Kalau ada piti jatuh malah nampak ngejalih di nyolan tua. Piti sana jatuh itu kan. Tahu dia. Apakah kemudian pakak misalnya bisu atau bisu? Bisu. Pakak bisu. Bisu ya, ada bisu kan? Kalau bisu itu penyakit. Apa kota lingoh yang pakak? Tidak. Apakah ini hidungnya ini dia tidak bisa bicara? Tidak. Tapi kolbunya itu hati nanti sawana nanti orang peka tu hati sanubaria tali ingoh lain orang mata dia melihat lebih tajam dari mata awak, tapi hakikat yang sebenarnya dalam pandangan Allah adalah ainul basirah, pandangan hatinya tu. Maka kita tidak ingin dicap oleh Allah orang-orang yang tidak mau melaksanakan panggilan-panggilan kebenaran, karena semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian nan mandiang nako almarhum beliau menghadap kepada Allah dalam usia 72 tahun. Masya Allah, luar biasa. Lampung itu banyak dirasoi, jauh jalan banyak disalian. Pengalaman hidup beliau sangat banyak sekali. Tentu kebaikan-kebaikan banyak yang beliau lakukan. Maka kita berharap sepanjang kebaikan itu yang beliau lakukan, semoga Allah terima itu sebagai amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya beliau ada kekhilafan, kealfahan, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf, walau sekecil apapun. Maka kita berharap, kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kealfahan dan kelemahan beliau tersebut. Apalagi beliau menghadap kepada Allah pada hari Jumat, pada sholat Jumat lagi. Masya Allah, ini hari yang luar biasa. Jadi dari itu, mari kita bermohon kepada Allah, kita ikhlaskan, karena semua itu adalah sunnatullah. Luqman 31-34 Allah menyatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Ummu bara sadang lima dalam mana saja, kondisi bahasa saja kamu akan wafat, itu rahasia Allah, bukan urusanmu, kata Allah. Itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah, tentu kita sebagai manusia mempersiapkan amal kebaikan selalu. Karena ada orang Malaysia namanya hidup itu adalah bagaikan belayar di atas lautan. Maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kita perlayaran sangat jauh dan panjang lagi. Ada juga yang menyatakan hidup kita di dunia ini bagaikan orang merantau. Merantau tahu bu? Awak merantau ke satu alahnya. Hakikat kampung awak dan kawanannya bukan di siko, bukan di dunia kok, di akhirat. Akhirat itu harus dicari. Wa bataghi fima atatallahu daral akhirah, dan carilah tentang kebahagiaan akhirat yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi akhirat itu harus dicari. Kalau tidak dicari, tidak bisa. Dengan apa dicari? Dengan amal soleh. Jadi yang merasa hidup selama-lamanya, tentu dia lupa dengan kehidupan itu sendiri, bahwa kita akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitunya pulang ke tempat asal kejadian kita diciptakan oleh Allah, yaitunya tanah hakikatnya. Minha khalaqnakum. Itu suri toha itu. Jadi kalau ada biasanya kalau di kuburan itu kan tanah dimuliakan tuh. Tapi nama mulia tanah itu memang ada bacaan-bacaannya. Itu dia itu. Toha. Minha khalaqnakum, daripada ini itu tanah engkau diciptakan. Wa minha nukhrijukum, dan kepada ini kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti juga kita akan dibangkitkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah takziah, mari kita bagaimana tetap menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya agar kita tetap istiqomah, maka tetap jalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran bagi kita yang namanya maut itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti merasakan kematian. Demikian saja, mudah-mudahan karena waktu Isya kita sudah masuk. Ila liqa wasabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.